Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pernahkah kita bertanya-tanya tentang asal-usul kehidupan? Dari mana kehidupan pertama kali muncul? Apakah itu sebuah kecelakaan ataukah ada suatu urutan yang lebih mendalam yang membimbing kita menuju kehidupan yang kita kenal sekarang? Mungkin kita sering melihat kehidupan sebagai sesuatu yang ada begitu saja, tumbuh, berkembang, dan akhirnya habis. Tetapi, untuk memahami makna sejati dari keberadaan kita harus mengarungi perjalanan jauh ke masa lalu, ke masa ketika kehidupan belum ada, atau lebih tepatnya, ke masa ketika kehidupan pertama kali mulai muncul. Bumi, yang saat ini dihuni oleh berbagai makhluk hidup, mulai dari mikroba hingga manusia, dulunya adalah dunia yang kosong dan gelap, tanpa kehidupan yang dikenal. Pada saat bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, permukaannya dipenuhi dengan lava yang terus-menerus mengalir dan atmosfer yang penuh dengan gas-gas beracun. Tidak ada yang terlihat seperti kehidupan yang kita kenal hari ini. Namun, dari dalam kekacauan itu, dari dalam kegelapan yang tak terduga, kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Perjalanan dari molekul-molekul sederhana hingga makhluk hidup yang lebih kompleks adalah kisah yang penuh dengan keajaiban dan teka-teki. Di bagian pertama dari perjalanan ini, kita akan menelusuri awal mula dari semua kehidupan yang ada di bumi, dari kekosongan menuju kehadiran pertama kehidupan yang begitu sederhana, namun sangat penting dalam membentuk segala sesuatu yang ada sekarang. Sebelum ada kehidupan, bumi hanyalah sebuah planet muda yang terbentuk dari materi yang tersisa setelah pembentukan matahari. Sebuah dunia yang penuh dengan gas-gas panas, lautan lava, dan atmosfer yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Permukaan bumi dipenuhi oleh aktivitas vulkanik yang intens, sementara langitnya dipenuhi dengan gas metana, amonia, dan karbon dioksida. Tidak ada air yang jernih, tidak ada tanah yang subur, dan tidak ada atmosfer yang mendukung kehidupan. Namun, dalam kekacauan ini terdapat sebuah potensi besar yang akan membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Salah satu fase paling awal dari pembentukan bumi adalah saat ia mulai mendingin. Lahar yang sebelumnya membara mulai mendingin, dan atmosfer yang penuh gas beracun mulai berganti menjadi atmosfer yang lebih stabil. Dalam periode waktu yang sangat panjang, bumi mengalami banyak perubahan besar, dari pembekuan es hingga pemanasan kembali. Proses-proses ini membentuk dunia yang mulai lebih ramah bagi kehidupan. Namun, meskipun bumi mulai stabil, kehidupan belum ada. Tidak ada organisme yang bergerak di lautan atau udara, hanya ada unsur-unsur kimia yang saling bertumbukan di dalam atmosfer yang penuh gas. Molekul-molekul sederhana seperti hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen berbaur dan mulai bereaksi satu sama lain. Kejadian yang sangat penting ini akan membuka jalan bagi terbentuknya molekul-molekul yang lebih kompleks, yang kelak akan membentuk dasar dari kehidupan itu sendiri. Salah satu teori yang paling banyak diterima mengenai bagaimana kehidupan pertama kali muncul adalah teori abiogenesis. Menurut teori ini, kehidupan berasal dari senyawa kimia yang terbentuk di lautan purba bumi melalui reaksi kimia yang disebabkan oleh panas, listrik, dan radiasi matahari. Reaksi kimia ini menghasilkan senyawa organik yang lebih kompleks, seperti asam amino dan asam nukleat, unsur-unsur yang sangat penting untuk membentuk struktur dasar kehidupan. Kehidupan pertama di bumi tidak muncul dalam bentuk makhluk hidup yang kita kenal sekarang. Sebaliknya, itu dimulai sebagai molekul yang sangat sederhana yang saling berinteraksi di lautan purba. Salah satu molekul pertama yang sangat penting dalam pembentukan kehidupan adalah asam amino, yang merupakan blok pembangun protein. Dengan adanya asam amino, kehidupan pertama kali mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Ketika senyawa-senyawa organik ini mulai berkembang di lautan purba, mereka mulai berinteraksi dengan satu sama lain, membentuk struktur yang lebih kompleks. Molekul-molekul ini mungkin membentuk protokol sel, struktur mirip sel yang belum sepenuhnya berfungsi,
namun cukup untuk menunjukkan potensi kehidupan. Struktur-struktur sederhana ini mungkin tidak dapat digambarkan sebagai makhluk hidup, tetapi mereka adalah batu loncatan pertama menuju kehidupan yang lebih kompleks. Pada tahap ini, kehidupan pertama tidak memiliki inti sel seperti yang kita kenal pada makhluk hidup modern. Organisme-organisme pertama ini disebut prokariota, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Namun, meskipun sangat sederhana, organisme ini sudah mulai melakukan proses dasar kehidupan seperti metabolisme dan reproduksi, meskipun dalam bentuk yang jauh lebih primitif. Selain itu, organisme pertama ini juga mulai memanfaatkan sumber energi dari lingkungan mereka, baik itu dari reaksi kimia yang terjadi di sekitar mereka maupun dari radiasi matahari. Mereka belajar untuk mengubah bahan kimia menjadi energi, dan dalam proses ini, mereka mulai berkembang biak dan menyebar di lautan. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, mungkin jutaan tahun, namun ini adalah tahap pertama yang sangat penting dalam sejarah kehidupan. Sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, sebuah perubahan besar terjadi di lautan purba bumi. Beberapa organisme pertama kali mengembangkan kemampuan untuk melakukan fotosintesis, sebuah proses yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan energi dari cahaya matahari. Proses ini menjadi sangat penting karena memungkinkan organisme untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen, menyediakan energi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Fotosintesis merupakan revolusi besar dalam sejarah kehidupan karena ia tidak hanya menyediakan energi bagi organisme yang melakukannya, tetapi juga menghasilkan oksigen, gas yang sangat penting bagi kehidupan yang lebih kompleks. Oksigen yang dihasilkan oleh organisme fotosintetik pertama mulai terakumulasi di atmosfer, yang akhirnya menciptakan atmosfer yang kaya akan oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Namun, meskipun fotosintesis menjadi salah satu pendorong utama perubahan besar di bumi, proses ini juga membawa tantangan baru. Kehadiran oksigen di atmosfer memunculkan masalah bagi organisme yang belum beradaptasi dengan gas ini, yang bisa beracun bagi mereka. Akan tetapi, bagi organisme yang mampu beradaptasi, oksigen adalah sumber daya yang sangat berharga yang membuka jalan bagi kehidupan yang lebih kompleks. Fotosintesis juga berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih besar dan lebih canggih. Dengan adanya oksigen dalam atmosfer, organisme mulai berkembang dengan lebih cepat. Keanekaragaman spesies pun mulai muncul, dan ekosistem yang lebih kompleks mulai terbentuk. Bumi mulai mengalami perubahan besar yang membuka jalan bagi munculnya kehidupan darat dan kehidupan yang lebih besar. Di bagian pertama perjalanan ini, kita telah menelusuri asal-usul kehidupan di bumi. Dari kekosongan dan gas-gas beracun yang mengelilingi planet muda kita, kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk molekul yang sangat sederhana. Proses kimia yang terjadi di lautan purba membawa terbentuknya senyawa-senyawa organik yang membentuk dasar kehidupan, dan dari situ, kehidupan pertama yang sangat sederhana mulai berkembang. Meski sangat primitif, kehidupan ini telah menunjukkan potensi yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat lama, kehidupan ini mulai beradaptasi dengan lingkungannya, membentuk molekul-molekul yang lebih kompleks dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan energi dari cahaya matahari. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan keajaiban, dan kita baru saja menyentuh permulaan dari sebuah perjalanan yang tak berujung. Setelah miliaran tahun kehidupan yang sangat sederhana berkembang di lautan purba, bumi akhirnya menyaksikan perubahan besar yang akan membawa kehidupan ke arah yang jauh lebih kompleks. Pada tahap awal, kehidupan masih berada dalam bentuk organisme mikroskopis, organisme yang tidak memiliki struktur seluler yang lengkap, namun mampu menjalani proses metabolisme dan reproduksi. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai menunjukkan kecenderungan untuk berkembang menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan lebih beragam. Perjalanan ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan dan perubahan besar dalam lingkungan bumi. Dari kehidupan mikroskopis yang berkembang dalam lautan, evolusi mulai memunculkan organisme yang lebih kompleks.
Salah satu perubahan terbesar dalam evolusi kehidupan di bumi adalah pembentukan sel eukariotik, sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik pertama yang muncul sebelumnya. Sel eukariotik memiliki inti yang terpisah dan lebih banyak organel yang memungkinkan mereka untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, seperti respirasi aerobik, fotosintesis, dan pembelahan sel yang lebih efisien. Sekitar 2,1 miliar tahun yang lalu, sel eukariotik pertama kali muncul di bumi. Organisme ini lebih kompleks dari sel prokariotik yang menjadi dasar bagi kehidupan pertama, karena mereka memiliki inti sel yang terpisah dan lebih banyak struktur internal yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang lebih beragam. Sel eukariotik pertama ini kemungkinan besar adalah organisme bersel tunggal yang mulai beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks. Evolusi sel eukariotik menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah kehidupan. Keberadaan inti sel memungkinkan organisme ini untuk mengatur genetikanya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi pembentukan organisme yang lebih besar dan lebih kompleks. Salah satu bentuk kehidupan yang muncul dari sel eukariotik adalah alga, organisme yang mulai mengembangkan kemampuan untuk melakukan fotosintesis dengan lebih efisien. Alga ini bukan hanya organisme pertama yang mampu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, tetapi juga yang mulai mengisi lautan dengan kehidupan yang lebih beragam. Evolusi kehidupan ini membuka jalan bagi perkembangan bentuk-bentuk kehidupan yang lebih besar dan lebih beragam. Seiring berjalannya waktu, organisme eukariotik mulai berkolaborasi dan membentuk koloni, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi organisme multiseluler. Kolaborasi antar sel ini memungkinkan organisme untuk berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks, yang memerlukan kerjasama antar berbagai jenis sel untuk menjalankan fungsi kehidupan yang lebih canggih. Sekitar 1,6 miliar tahun yang lalu, organisme multiseluler pertama kali muncul di bumi. Organisme ini terdiri dari lebih dari satu sel yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan yang lebih efisien. Sebelum ini, kehidupan hanya terdiri dari organisme uniseluler, yang memiliki keterbatasan dalam hal ukuran dan kemampuan bertahan hidup. Tetapi dengan munculnya organisme multiseluler, kehidupan di bumi mulai berkembang ke arah yang lebih beragam. Organisme multiseluler pertama mungkin berupa koloni alga yang terdiri dari banyak sel yang bekerja bersama untuk bertahan hidup. Koloni ini berfungsi dengan cara yang sangat efisien, di mana setiap sel memiliki tugas tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup organisme secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, organisme ini semakin berkembang dan mulai muncul bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Organisme multiseluler ini membuka jalan bagi evolusi kehidupan yang lebih besar, termasuk tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Pada saat yang sama, kehidupan di lautan semakin berkembang. Organisme multiseluler pertama mulai mengisi lautan dengan berbagai bentuk kehidupan baru yang lebih besar dan lebih beragam. Beberapa organisme ini mulai mengembangkan kemampuan untuk bergerak, makan, dan beradaptasi dengan lingkungan laut yang sangat dinamis. Kehidupan di lautan pada periode ini mulai berkembang pesat, membentuk ekosistem yang semakin kompleks dan penuh dengan interaksi antara berbagai spesies. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, bumi mengalami sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Cambrian Explosion, ledakan kehidupan yang luar biasa. Pada periode ini, kehidupan di lautan berkembang dengan sangat pesat, dan banyak spesies baru muncul dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa ini, berbagai jenis makhluk hidup mulai berkembang dengan bentuk yang lebih canggih, memiliki kerangka luar yang keras, serta kemampuan untuk bergerak dan bereaksi terhadap lingkungan mereka dengan lebih cepat. Ledakan kehidupan ini adalah titik balik dalam evolusi kehidupan di bumi. Sebelumnya, kehidupan di bumi lebih terbatas dan hanya terdiri dari organisme sederhana, tetapi selama periode Kambrium, kehidupan di lautan menjadi jauh lebih beragam. Berbagai spesies baru, termasuk trilobit dan organisme yang memiliki tulang belakang, mulai muncul dan mengisi lautan dengan kehidupan yang lebih besar dan lebih beragam.
Hal ini menandakan kemunculan kehidupan makroskopis yang dapat dilihat oleh mata manusia, dengan berbagai spesies yang memiliki bentuk tubuh yang lebih kompleks dan canggih. Kambrium juga menandai awal mula munculnya vertebrata, makhluk yang memiliki tulang belakang, sebuah langkah besar dalam evolusi. Vertebrata pertama ini, meskipun sangat primitif dan sederhana, membuka jalan bagi makhluk hidup yang lebih besar dan lebih canggih di masa depan. Dalam waktu yang relatif singkat, kehidupan di lautan berkembang pesat, menciptakan keragaman spesies yang luar biasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan di bumi tidak hanya terbatas pada lautan. Perubahan besar terjadi ketika kehidupan mulai berpindah dari laut ke daratan, sebuah langkah penting yang membutuhkan adaptasi yang luar biasa. Proses ini dimulai sekitar 350 juta tahun yang lalu, ketika beberapa spesies amfibi pertama kali mulai menginjakkan kaki mereka di daratan yang keras dan tidak ramah. Keberhasilan kehidupan untuk menjajah daratan adalah hasil dari evolusi yang sangat panjang dan penuh tantangan. Organisme pertama yang berhasil hidup di daratan adalah tumbuhan sederhana yang tidak membutuhkan air untuk bertahan hidup, seperti lumut dan paku-pakuan. Tumbuhan ini mulai mengubah lanskap daratan dengan cara yang sangat dramatis, menciptakan oksigen melalui fotosintesis dan membentuk ekosistem daratan yang pertama. Di sisi lain, hewan-hewan pertama yang menjelajah daratan adalah amfibi, yang memiliki kemampuan untuk hidup di kedua dunia, daratan dan air. Meskipun amfibi ini tidak sekuat atau sebesar makhluk darat modern, mereka membuka jalan bagi kehidupan darat yang lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, amfibi ini berkembang menjadi reptil, mamalia, dan burung, makhluk hidup yang sepenuhnya dapat hidup di daratan dan mulai mendominasi dunia ini. Pada bagian kedua perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana kehidupan berkembang dari organisme yang sangat sederhana menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Dari kehidupan mikroba yang pertama kali muncul di lautan purba, evolusi membawa kehidupan menuju keberagaman yang luar biasa. Dari sel eukariotik pertama yang muncul hingga organisme multiseluler yang lebih besar dan lebih kompleks, setiap langkah dalam perjalanan ini membuka jalan bagi keberagaman yang semakin besar. Selanjutnya, kehidupan akan terus berkembang, dari lautan menuju daratan, dari makhluk hidup yang sederhana menuju makhluk hidup yang lebih canggih. Tetapi, meskipun kehidupan semakin berkembang dan beragam, satu hal tetap jelas, kehidupan adalah proses yang terus berlanjut, dan setiap langkah dalam evolusi ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju keberagaman dan potensi yang tak terbatas. Setelah miliaran tahun perubahan dan adaptasi, kehidupan di bumi mulai menunjukkan keberagaman yang semakin kompleks. Di bagian pertama dan kedua dari perjalanan evolusi ini, kita telah mengikuti perjalanan kehidupan dari molekul sederhana yang terbentuk di lautan purba, hingga ke bentuk kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks yang menjajah daratan. Namun, perjalanan ini belum selesai. Kehidupan terus berkembang menuju tingkatan yang lebih canggih, menciptakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan lebih besar untuk beradaptasi, bertahan hidup, dan bahkan mengubah lingkungannya. Perjalanan ini tidak hanya tentang evolusi bentuk fisik atau struktur tubuh, tetapi juga mengenai perkembangan kemampuan otak dan kecerdasan yang memungkinkan spesies-spesies tertentu untuk menguasai lingkungan mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa juta tahun terakhir, bumi telah menyaksikan kemunculan spesies yang lebih cerdas, yang mampu berpikir, merencanakan, dan beradaptasi dengan cara yang sangat dinamis. Manusia, sebagai bagian dari spesies ini, adalah bukti bahwa evolusi menuju kecerdasan dan kesadaran diri adalah bagian dari perjalanan panjang kehidupan di bumi. Setelah amfibi pertama kali menjelajah daratan, kehidupan mulai memasuki fase baru yang sangat penting. Reptil, sebagai kelompok hewan pertama yang sepenuhnya dapat hidup di daratan, muncul sekitar 300 juta tahun yang lalu. Reptil memiliki tulang belakang yang kuat, kulit yang tahan air, dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan darat yang lebih kering. Mereka mulai mengisi daratan dengan berbagai spesies yang berbeda, dari dinosaurus besar yang menguasai bumi hingga makhluk yang lebih kecil dan lebih gesit.
Namun, meskipun reptil menguasai daratan untuk waktu yang lama, mereka tetap memiliki keterbatasan dalam hal metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Reptil adalah makhluk berdarah dingin yang mengandalkan suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuh mereka. Hal ini membatasi aktivitas mereka, terutama pada cuaca yang sangat ekstrim. Perubahan besar terjadi ketika kelompok mamalia muncul sekitar 225 juta tahun yang lalu. Mamalia, sebagai kelompok hewan berdarah panas, mampu mempertahankan suhu tubuh yang stabil tanpa bergantung pada suhu lingkungan. Ini memberi mereka keuntungan yang luar biasa dalam bertahan hidup di berbagai iklim dan kondisi. Selain itu, mamalia juga berkembang biak dengan melahirkan, yang memungkinkan mereka merawat keturunan mereka dalam kondisi yang lebih baik, serta memberikan mereka waktu untuk berkembang sebelum siap hidup mandiri. Mamalia juga mengembangkan struktur otak yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan reptil. Otak mamalia, yang berkembang lebih besar seiring dengan evolusi mereka, memberikan kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan beradaptasi dengan cara yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan mamalia untuk menguasai daratan, baik sebagai pemangsa atau pemulung, serta beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan yang berubah. Salah satu kelompok hewan yang sangat terkenal pada periode ini adalah dinosaurus. Dinosaurus muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu dan menguasai bumi selama lebih dari 160 juta tahun, mencapai puncak kejayaannya pada periode Jurassic dan Cretaceous. Dinosaurus mengembangkan berbagai bentuk dan ukuran yang luar biasa, dari yang kecil seperti Compsognathus hingga yang besar seperti Tyrannosaurus Rex dan Brachiosaurus. Keberagaman dinosaurus ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan yang berbeda. Beberapa dinosaurus berkembang menjadi pemangsa besar yang memimpin rantai makanan, sementara yang lain berkembang menjadi herbivora yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari tumbuhan. Dinosaurus juga mengembangkan berbagai jenis adaptasi tubuh, seperti cakar yang tajam, taring yang besar, dan sayap yang memungkinkan beberapa spesies untuk terbang. Namun, meskipun dinasti dinosaurus tampaknya menguasai bumi, mereka tidak abadi. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa kepunahan massal yang disebabkan oleh dampak asteroid besar menyebabkan punahnya sebagian besar dinosaurus. Peristiwa ini membuka kesempatan bagi kelompok hewan lain untuk berkembang, terutama mamalia yang sebelumnya terhambat oleh dominasi dinosaurus. Kepunahan dinosaurus menjadi titik balik besar dalam sejarah kehidupan di bumi. Ini memberikan kesempatan bagi mamalia untuk berkembang lebih pesat dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh dinosaurus. Peristiwa kepunahan ini, meskipun memusnahkan banyak spesies, justru membuka jalan bagi evolusi lebih lanjut, termasuk kemunculan manusia. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, di suatu tempat di Afrika, manusia pertama kali muncul sebagai bagian dari kelompok hominid yang lebih dikenal dengan nama manusia purba. Mereka adalah makhluk yang masih sangat mirip dengan kera, tetapi mulai mengembangkan kemampuan untuk berjalan tegak dan menggunakan alat-alat yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, manusia purba mulai mengembangkan kemampuan otak yang lebih canggih, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam berbagai kondisi yang semakin sulit. Perkembangan otak manusia merupakan salah satu evolusi paling signifikan dalam sejarah kehidupan di bumi. Otak manusia tidak hanya lebih besar dibandingkan dengan spesies lainnya, tetapi juga berkembang untuk memproses informasi, merencanakan, dan berkomunikasi dengan cara yang sangat kompleks. Kemampuan manusia untuk berkolaborasi dalam kelompok, merencanakan masa depan, dan menciptakan alat serta teknologi untuk bertahan hidup memberi mereka keunggulan besar atas spesies lainnya. Selama ribuan tahun, manusia purba mulai berkembang menjadi spesies Homo sapiens yang kita kenal sekarang. Dengan kemampuan berbicara, membuat alat, dan merancang strategi berburu yang lebih efisien, manusia mulai mengubah dunia mereka dan beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan. Manusia mulai menguasai daratan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mendirikan peradaban,
dan bahkan mengubah ekosistem bumi. Namun, meskipun manusia telah mencapai tingkat kecerdasan yang luar biasa, perjalanan ini tidak berakhir. Manusia terus berkembang, menghadapi tantangan besar yang datang dengan globalisasi, perubahan iklim, dan teknologi yang semakin canggih. Tetapi, keberhasilan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang dalam waktu yang begitu lama adalah bukti dari ketahanan kehidupan itu sendiri. Dari organisme sederhana yang muncul di lautan purba, hingga manusia yang dapat mengubah dunia mereka, kehidupan di bumi telah melalui perjalanan yang luar biasa. Dari kehidupan yang dimulai dalam molekul sederhana di lautan purba, hingga munculnya manusia yang cerdas dan inovatif, perjalanan ini adalah kisah yang luar biasa. Setiap langkah dalam evolusi ini adalah hasil dari miliaran tahun adaptasi dan perubahan yang membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Kehidupan, meskipun mulai dengan hal-hal yang sangat sederhana, telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat kompleks dan penuh dengan potensi. Perjalanan kehidupan di bumi adalah bukti bahwa dari kekacauan dan kehampaan, sesuatu yang luar biasa dapat muncul. Kita sebagai manusia adalah bagian dari perjalanan panjang ini, dan meskipun kita telah mencapai tingkat kecerdasan yang luar biasa, kita tetap bagian dari proses evolusi yang lebih besar. Masa depan bumi dan kehidupan di dalamnya tidak bisa diprediksi, tetapi satu hal yang pasti, evolusi kehidupan ini akan terus berlangsung, bergerak menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas.